Manchester United tampak serius membenahi skuad mereka di bursa transfer kali ini. Setan Merah sudah lebih dulu mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Tak berhenti di situ, MU juga dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer Bryan Mbeumo dari Brentford dalam waktu dekat. Neville menyambut positif kedatangan dua pemain ini. Ia yakin baik Cunha maupun Mbeumo akan menjadi aset berharga bagi Setan Merah. Neville mengungkapkan alasan mengapa ia yakin kedua pemain ini tidak akan gagal di MU. Menurutnya, pengalaman mereka di Premier League menjadi faktor kunci. Cunha dan Mbeumo sudah memiliki pengalaman bermain di Premier League. Mereka bermain cukup banyak di kompetisi ini dan mereka sudah terbiasa bermain di sini. Tambahnya, Neville juga menekankan bahwa kedua pemain tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan kebutuhan MU. Menurut saya, kedua pemain ini memiliki karakteristik yang dibutuhkan Manchester United. Pemain sayap Manchester United harus punya kecepatan yang tinggi di atas lapangan. Lanjut Neville. Kabarnya MU belum akan berhenti berbelanja pemain meski sudah mendatangkan Cunha dan Mbeumo. Ruben Amorim dikabarkan masih membutuhkan 2-3 pemain lagi untuk mempersiapkan MU bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Sementara itu, rumor ketertarikan Inter Milan terhadap Rasmus Højlund ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Nerazzurri dikabarkan sudah mulai mengambil langkah serius untuk memboyong striker Manchester United tersebut. Pekan ini, perwakilan klub dikabarkan akan bertemu dengan manajemen MU untuk membahas transfer sang striker. MU dikabarkan telah menetapkan harga jual Højlund sekitar 40 juta euro. Harga ini dinilai wajar mengingat dulu mereka membelinya dari Atalanta dengan harga mahal, ditambah kontraknya masih tersisa 3 tahun. Jika Inter bersedia memenuhi permintaan tersebut, besar kemungkinan Højlund akan mengenakan jersey Nerazzurri musim depan. Beberapa pekan terakhir, situasi Fernandes memang menjadi sorotan. Sang gelandang dirumorkan akan pindah ke Al Hilal. Klub kaya asal Arab Saudi itu disebut menawarkan gaji fantastis untuk memboyong sang gelandang ke Saudi Pro League. Kabar yang beredar bahkan menyebut Fernandes sempat tergoda dengan tawaran tersebut. Namun, menurut laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, pemain Portugal itu akhirnya memutuskan untuk tetap di Old Trafford musim depan. Romano melaporkan bahwa Fernandes telah mempertimbangkan dengan matang tawaran dari Al Hilal. Setelah berpikir panjang, ia memilih bertahan karena masih memiliki ambisi besar bersama MU. Sang kapten dikabarkan masih ingin memimpin kebangkitan Setan Merah dan meraih trofi-trofi penting. Selain itu, ia merasa masih mampu tampil di level tertinggi sepak bola Eropa, sehingga memutuskan untuk tidak pindah ke Saudi Pro League. Ruben Amorim dikabarkan sangat lega dengan keputusan Fernandes. Sang manajer menganggap Fernandes sebagai pilar utama dalam skema permainan MU saat ini. Amorim juga berencana menjadikan Fernandes sebagai pusat dari proyek pembangunan tim. Oleh karena itu, ia sangat senang melihat sang kapten memilih bertahan di klub. Dan di tempat lain, perburuan striker baru Manchester United memasuki babak menarik. Setan Merah dikabarkan akan serius mengejar Victor Osimhen dari Napoli. Awalnya MU sempat ragu merekrut Osimhen karena masalah gaji yang tergolong tinggi. Namun, situasi kini berubah setelah mereka kehilangan beberapa target utama. Dengan semakin menipisnya pilihan striker berkualitas di pasaran, MU dikabarkan bersedia berkompromi dengan tuntutan gaji Osimhen. Keputusan ini diambil untuk mendapatkan striker yang benar-benar bisa mengubah wajah lini serang mereka musim depan. Kabar baiknya, harga Osimhen dikabarkan telah terjangkau dari perkiraan. MU bisa mendapatkan jasa striker Nigeria itu dengan harga sekitar 40 juta euro. Turun signifikan dari harga sebelumnya karena kontraknya yang tinggal 1 tahun lagi. Jika negosiasi berjalan mulus, Osimhen bisa menjadi solusi jitu untuk masalah striker MU yang sudah berlarut-larut. Di tengah keterpurukan Manchester United di bawah kepemilikan Sir Jim, nama Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani kembali mencuat. Miliarder asal Qatar tersebut dikabarkan belum sepenuhnya menutup pintu untuk mengakuisisi MU di masa depan. Kepemimpinan Sir Jim diwarnai kegagalan. Sejak Sir Jim resmi membeli 25% saham Manchester United pada tahun 2023 senilai 1,3 miliar pound sterling, kondisi klub justru makin memburuk. Alih-alih menghadirkan revolusi positif, keputusan-keputusan Sir Jim justru membuat MU terseok-seok. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah mempertahankan Erik ten Hag meski performa klub terus merosot, sebelum akhirnya memecatnya pada Oktober 2024. Sheikh Jassim masih mengincar Setan Merah. Meski gagal dalam proses akuisisi penuh pada 2023, Sheikh Jassim tetap memantau situasi di Old Trafford.
Kini, menurut laporan dari The Telegraph, pihak Sheikh Jassim belum menyerah dan siap menunggu momentum tepat untuk kembali masuk ke dalam proses akuisisi jika keluarga Glazer membuka peluang penjualan tambahan. Dengan kondisi Manchester United yang semakin memprihatinkan, banyak pendukung klub mulai menginginkan kehadiran penyelamat baru dan nama Sheikh Jassim masih menjadi salah satu harapan terbesar mereka. Sementara itu, pemain depan Brentford, Bryan Mbeumo, telah memutuskan ingin bergabung dengan Manchester United. Pembicaraan akan segera dibuka antara kedua klub mengenai kemungkinan transfer Mbeumo ke Old Trafford. Meskipun berita tentang pilihan Mbeumo untuk United akan menjadi kabar baik bagi para pendukung, kedatangannya mungkin menandakan berakhirnya masa Bruno Fernandes di klub tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan menjadi incaran serius bagi klub Liga Pro Saudi Al Hilal, dan rumor menunjukkan bahwa mereka bersedia membayar sekitar 100 juta pound sterling atau 2,2 triliun untuk mendapatkan tanda tangannya. Kepergian Fernandes dapat merugikan United mengingat ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak 19 dan memberi assist 18 pada 2024-2025. Namun, Mbeumo berhasil mencetak 20 gol dan mencatatkan 7 assist untuk Brentford di Liga Premier musim lalu dengan jumlah golnya hanya kalah dari Erling Haaland 22, Alexander Isak 23, dan Mohamed Salah 29. Emiliano Martinez mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Aston Villa setelah pertandingan terakhir Liga Inggris 2024-2025. Kiper timnas Argentina dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United untuk menggantikan Andre Onana. Setan Merah belakangan ini sangat tertarik untuk menjadikan Martinez kiper baru mereka. Ruben Amorim ingin menggantikan kiper utama MU yang performanya belum maksimal. Martinez yang punya rekam jejak apik dinilai bisa jadi tambahan tenaga yang bagus untuk Setan Merah di musim depan. Emiliano Martinez akhirnya angkat bicara soal masa depannya seiring dengan ekonomi Manchester United yang semakin memanas. Kiper terbaik Piala Dunia 2022 itu mengaku belum memikirkan kelanjutan karirnya. Setan Merah diharapkan tetap sibuk di bursa transfer saat Ruben Amorim berusaha membangun kembali skuad setelah kampanye buruk 2024-2025. Sementara itu, spekulasi tentang striker baru Manchester United kembali mencuat. Kali ini, Setan Merah dikabarkan sedang mengincar Randal Kolo Muani dari PSG untuk mengisi posisi ujung tombak. Sudah bukan rahasia lagi bahwa MU sedang aktif mencari striker baru. Ketertarikan MU pada Kolo Muani ternyata bukan hal baru. Klub asal Manchester ini sudah mengawasi sang striker sejak ia masih membela Eintracht Frankfurt. MU menilai striker asal Prancis ini memiliki potensi besar sebagai mesin gol yang mematikan. Bahkan, mereka sempat mencoba mendatangkannya pada bursa transfer Januari lalu. Namun, upaya itu gagal dan justru Juventus yang berhasil meminjamnya dari PSG. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Kolo Muani di musim panas ini cukup besar. Pasalnya, sang striker dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih PSG, Luis Enrique, untuk musim depan. Juventus juga dilaporkan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen, sehingga sang striker kini dikembalikan ke PSG. Situasi ini membuat PSG terbuka untuk melepasnya asalkan ada kesempatan yang sesuai. Dengan kontrak Kolo Muani di PSG yang masih tersisa 3 tahun, MU harus bersiap merogoh kocek cukup dalam. Striker berusia 26 tahun ini diperkirakan bisa didapatkan dengan harga sekitar 30-40 juta euro. Alejandro Garnacho dikabarkan bakal segera meninggalkan Manchester United dan menariknya, sang winger muda lebih condong untuk berlabuh ke Chelsea ketimbang hijrah ke Serie A bersama klub-klub top Italia seperti AC Milan. Keputusan United untuk melepas Garnacho muncul di tengah memanasnya hubungan sang pemain dengan manajer baru mereka, Ruben Amorim. Hubungan yang retak ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depan Garnacho di Old Trafford mulai suram. Ketika kabar soal renggangnya hubungan Garnacho dengan Amorim beredar, sejumlah klub langsung bersiap untuk memanfaatkan situasi. Nama-nama seperti Chelsea, Napoli, Juventus, dan AC Milan pun muncul sebagai peminat serius. Napoli bahkan sempat disebut menjadi klub paling depan dalam perburuan, usai sang direktur olahraga melakukan pendekatan langsung ke pihak Garnacho. Dari semua peminat Chelsea menjadi yang paling aktif. Klub asal London ini tengah membangun fondasi baru bersama pelatih Enzo Maresca, dan Garnacho dianggap sangat sesuai dengan gaya bermain yang diusung sang juru taktik. Meski mendapatkan banyak tawaran, Garnacho tampaknya sudah menetapkan arah masa depannya. Winger berusia 20 tahun itu disebut-sebut